Baik, selamat datang di video uji coba. Video ini dibuat untuk menguji coba channel YouTube yang akan segera dibuat. Khusus untuk seri uji coba kali ini, saya ingin membahas topik tentang bilangan eksponensial atau bilangan berpangkat. Kenapa? Karena kebetulan beberapa hari ini saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman guru juga yang sedang merancang rancangan pembelajaran dengan topik bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial. Oleh karena itu, karena saya juga ingin menguji coba tentang channel YouTube ini, maka di awal saya ingin membahas topik tentang bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial. Pertama-tama, video ini tentunya eh, dibuat secara spontan, tidak menggunakan persiapan yang lumayan banyak, sehingga mungkin di sini hanya saya coba untuk sharing-sharing saja. Kalaupun ada yang menonton dan bisa memberikan masukan, ya silakanlah di komen YouTube. Pertama-tama, hasil diskusi saya dengan teman guru tentang bilangan eksponensial, tentunya ini sudut pandangnya dari guru ya. Bilangan eksponensial sudut pandangnya dari guru yang akan mengajar. Bagaimana kita mengajar atau bagaimana kita merancang pembelajaran dengan materi bilangan eksponensial. Nah, saya tertarik untuk mulai dari mencermati kasus dulu. Kasus kesalahan siswa ketika belajar atau menyelesaikan masalah eksponensial. Oleh karena itu, sebenarnya saya dalam persiapan yang minim ini, saya coba untuk mencari hasil-hasil penelitian yang membahas tentang hasil pembelajaran siswa, khususnya miskonsepsi dia dalam bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial. Hanya dua saja. Saya coba ambil sini untuk sebagai gambaran di awal bagaimana siswa kita di tingkat sekolah dasar atau menengah itu belajar bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial. Ini pertama artikel pertama 2021 ya. Analisis miskonsepsi siswa bilangan berpangkat. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa itu ternyata memiliki beberapa miskonsepsi dalam menyelesaikan masalah dengan bilangan berpangkat atau dalam belajar bilangan berpangkat. Ini dia kategorikan beberapa miskonsepsinya, misalnya miskonsepsi generalisasi, miskonsepsi notasi, dan sebagainya. Tapi saya tidak melihat apa yang dimaksud dengan generalisasi itu. Yang pertama saya cuma mau lihat langsung ke contoh kesalahannya di sini. Kalau ada yang nonton video ini bisa dilihat salah satu jenis kesalahan siswa. Yaitu yang pertama, siswa itu tidak bisa membedakan ketika suatu bilangan berpangkat dalam notasi bilangan berpangkat, ia itu tidak bisa membedakan mana yang disebut basis dan mana yang disebut eksponen. Sehingga misalnya di sini 3/6 3/6, 6-nya disebut basis, 3-nya disebut eksponen. Yang sebenarnya itu terbalik. Harusnya 3 itu yang basis, 6 itu yang eksponen. Tapi tentu kesalahan seperti ini ya tidak terlalu krusial lah. Karena apa? Karena walaupun dia memandangnya terbalik dalam nama, tapi ketika disuruh selesaikan, hasilnya
Dia tahu bahwa 3 pangkat 6 itu 3 dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Maksudnya seperti ini. Sehingga tipe kesalahan seperti ini tidak terlalu krusial, tinggal kita luruskan saja. Nah, masalahnya adalah kalau ini salah satu artikel lain. Kalau dia tidak memahami definisi tentang eksponensial. Sebagai contoh di sini, kalau yang tadi itu hanya keliru saja. Yang basis disebut eksponen, yang eksponen disebut basis. Namun yang ini, contoh kesalahan ini kesalahan yang krusial. Karena 9 pangkat 2 di sini, dia tulisnya sebagai 18. Kemungkinan dia menganggapnya 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikali 2. Artinya ini bukan kesalahan notasi, tapi memang kesalahan konsep. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini perlu diluruskan. Nah, contoh lain lagi. Di sini 9 pangkat 2 dia tulis sebagai sama dengan 11. Kemungkinannya dia menganggap 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 tambah 2. Jadi kalau yang tadi di awal itu 9 pangkat 2 dia menganggapnya sebagai 9 kali 2, yang ini 9 ditambah 2 jadi sama dengan 11. Artinya memang bukan sekedar kesalahan atau miskonsepsi dalam penamaan yang di awal tadi, tapi ini memang yang tadi ini, yang kedua ini miskonsepsinya itu dalam konsep. Dia tidak memahami bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial itu sebagai suatu bentuk operasi perkalian berulang. Oke, itu salah satu jenis kesalahannya, kesalahan paling awal ya, terkait dengan konsep bilangan eksponensial. Kesalahan yang lebih sering dilakukan lagi adalah ketika sudah masuk kepada operasi bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Contohnya di sini ini 3 dipangkatkan 3 kali 3 dipangkatkan 2, pangkatnya dijumlahkan 5, tapi basisnya dikalikan juga 9. Itu salah satu kesalahannya. Lalu sama juga di sini. Di sini 3 dipangkatkan 2 dikali 2 dipangkatkan 3, pangkatnya memang dijumlahkan, tapi basisnya dikalikan juga. 3 kali 2 sama dengan 6. Ini kesalahan prosedur yang juga diakibatkan dari kesalahan pemahaman konsep tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Sehingga kesalahan-kesalahan ini perlu untuk diselesaikan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira dari mana munculnya kesalahan ini? Saya yakin kita sebagai guru tentunya tidak mengajarkan kesalahan seperti itu di kelas. Tapi kenapa siswa bisa melakukan kesalahan seperti itu? Karena kemungkinan siswa itu hanya dibiasakan untuk menghafal rumus saja. Kemungkinan dia hanya dibiasakan untuk menghafal rumus. Sehingga kalau dibilang A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N kali M. Nah, ini munculnya dari mana? Itu tidak dijelaskan secara spesifik. Ataupun mungkin sudah dijelaskan tapi siswa lupa. Sehingga yang dia lakukan hanyalah dia mengingat rumus. Makanya kalau dia tidak mengingat secara baik, bisa muncul kesalahan seperti yang tadi tuh. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Yang dia ingat, oke, pangkatnya dijumlahkan. Tapi yang basisnya diapakan? Karena dia lupa ya dia kali saja. 6 kali 3 tambah 2 sama dengan 6 pangkat 5. Ini kesalahannya. Oleh karena itu, dalam video testing ini, eh, saya ingin berdiskusi atau berbagi dengan teman-teman yang mungkin menonton ya, bagaimana kita merancang lah minimal ya, merancang, bukan merancang ya,
kira-kira materi-materi yang harus disampaikan kepada siswa itu apa saja? Terus bagaimana caranya? Ya mungkin secara umum lah. Saya mohon maaf ya ini karena videonya testing jadi ya persiapannya minim lah. Oke, kalau kita berbicara tentang bilangan eksponensial dan juga berdasarkan kesalahan-kesalahan yang tadi sudah dianalisis secara singkat dari dua hasil penelitian tadi, maka dalam pembelajaran tentang bilangan eksponensial, materi pertama yang mungkin penting ya, yang harus harus kita berikan di awal adalah tentang konsep bilangan eksponensial. Bilangan eksponensial. Eksponensial atau bilangan berpangkat. Yang mau dikejar itu apa? Yang mau dikejar adalah siswa itu mengetahui atau murid itu mengetahui bilangan eksponensial sebagai suatu perkalian berulang. Jadi ini penting. Penting siswa mengetahui bahwa eh, bilangan eksponensial itu sebagai suatu perkalian berulang. Itu di awal. Lalu perkembangannya setelah siswa itu tahu bahwa bilangan eksponensial itu sebagai suatu perkalian berulang, salah satu masalah yang sering muncul juga adalah apa artinya pangkat nol. Kan begitu ya. Kalau pangkat bilangan positif ya mudah lah ya. Kita bisa tahu. Cara mengajarkannya juga mudah. Tapi kalau pangkat nol itu bagaimana memperkenalkannya? Lalu salah satu lagi yang menjadi masalah adalah kalau pangkatnya itu negatif. Kalau pangkatnya itu negatif. Sehingga topik pertama tentang konsep bilangan eksponensial ini mencakup minimal tiga hal ini. Siswa itu tahu bilangan eksponensial sebagai suatu bentuk perkalian berulang. Dia juga tahu makna dari pangkat nol. Lalu dia juga tahu makna dari pangkat negatif. Biasanya pangkat nol dan negatif ini mungkin di tingkat SMP atau SMA. Ya, kalau di SD mungkin masih pangkatnya yang positif. Nah, itu tentang konsep. Kita juga lihat tadi kesalahan yang kedua yang dilakukan siswa itu adalah di bagian operasi. Operasi bilangan eksponensial. Eksponensial. Yang kedua tentang operasi bilangan eksponensial. Nah, apa saja yang perlu dibahas? Minimal itu kita membahas tentang perkalian ya. Perkalian eksponensial, lalu pembagian. Pembagian eksponensial. Sepertinya di SMP ini cukup mungkin ya. Saya belum analisis lagi ya. Di SMA kelas 1 bilang eksponensial tentu eh, perluasannya lebih jauh lagi ya. Sudah dikaitkan dengan bilangan akar, nanti dikaitkan juga dengan logaritma dan seterusnya. Tapi kalau di SMP kelas 1 mungkin ini dasar yang perlu ditekankan. Kayak ini materi-materinya. Sekarang bagaimana sih kita mengajarkannya atau bagaimana kita memperkenalkannya kepada siswa. Topik pertama tentang konsep bilangan eksponensial.
Tujuannya, yang pertama ya, tujuannya itu kita mau memperkenalkan bahwa bilangan eksponensial ini sebagai suatu perkalian berulang. Nah, bagaimana caranya? Biasanya ya, ini kita coba refleksikan. Biasanya yang dilakukan dalam pembelajaran-pembelajaran konvensional adalah diperkenalkan secara deduktif atau dikasih tahu langsung saja ke siswa. Diperkenalkan langsung, diperkenalkan langsung definisinya. Jadi misal datang ke kelas, di awal langsung dikasih tahu, anak-anak, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi kalau saya tulis A pangkat N, itu sama dengan A dikali A, dikali A, dikali dan seterusnya. Perkaliannya ini sebanyak N kali. Ini sering sekali pendekatannya seperti ini. Saya tidak berbicara mana yang benar dan mana yang salah ya. Ya ini apa, kita melihat berbagai sudut pandang sajalah. Jadi yang pertama bisa diperkenalkan langsung seperti ini. A pangkat N itu sama dengan A kali A, kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Sehingga kalau A-nya itu 2, N-nya itu 3, maka ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Itu sama dengan 8. 3 pangkat 2, 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini adalah pendekatan konvensional yang biasanya diberikan. Eh, Tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Mungkin kekurangan yang muncul adalah kalau siswa lupa, maka dia bisa melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang di awal tadi itu. Di sini kita juga tadi sudah nanti diperkenalkan bahwa A di sini basis, N ini pangkatnya atau eksponennya. Kalau kesalahannya hanya tertukar nama, tentu ya tidak terlalu krusial. Tapi kalau kesalahannya itu konsep ini tidak memahami perkalian berulang, dia bisa melakukan kesalahan yang tadi itu. Kesalahannya misalnya 2 pangkat 3 itu dianggap 2 dikali 3 sama dengan 6 atau 2 pangkat 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini kesalahan yang sering terjadi di siswa. Jadi kalau eh, pendekatannya seperti ini, diperkenalkannya seperti ini dengan cara dihafalkan, ya bisa jadi lebih efisien, lebih cepat. Tapi negatifnya mungkin kalau siswa lupa, ya dia bisa melakukan kesalahan yang sama seperti yang di artikel tadi. Tentunya ada banyak pendekatan selain pendekatan yang pertama ini. Saya ingin melihat salah satu pendekatan lagi yang sifatnya lebih, kalau yang tadi itu deduktif, ini sifatnya itu induktif. Apa ya, kalau yang pertama diperkenalkan langsung, yang ini em, bisa apa ya judulnya, melihat polanya, misalnya melihat pola. Jadi, karena tujuan kita adalah siswa itu tahu bahwa bilangan eksponensial merupakan suatu perkalian yang berulang, maka fokus untuk fokus untuk hasil akhir 2 pangkat 3 sama dengan berapa itu nanti dulu. Sehingga di awal ada yang pakai kalkulator misalnya, ada yang sudah langsung pakai kalkulator.
Ada yang sudah langsung pakai kalkulator. Jadi pertama mungkin dibuat tabel. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Oke ya. Dibuat tabel seperti ini nih. Yang dilakukan guru pertama kali adalah mengajari siswa cara menggunakan kalkulator. Nah, ini salah satu pendekatan bagaimana kita menggunakan kalkulator dalam pembelajaran, bukan untuk melihat atau mencari hasil, tapi untuk menemukan konsep. Jadi ini melihat pola untuk menemukan konsep. Setelah siswa diajar cara menggunakan kalkulator untuk menghitung suatu bilangan eksponensial, siswa disuruh untuk mencatatnya di sini, di dalam tabel ini. Anak-anak, 2 pangkat 1 cara-caranya begini. Tekan 2, terus tekan ini, terus tekan 1. Hasilnya berapa? 2. Oke, ditulis di sini, 2. Silakan cari 2 pangkat 2 berapa? 4. Oke. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 4 berapa? 16. 2 pangkat 5 berapa? 32. Ketika siswa mencari nilai-nilai ini, 2, 4, 8, 16, dan 32 ini, dia belum tahu apa artinya bilangan berpangkat. Walaupun dia sudah ketemu nilainya. Nah, dari sini baru guru lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik mengajak siswa untuk menemukan polanya. Oke, 2 pangkat 1 ini 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. Polanya bagaimana sih? Tujuan terakhir, ya mau melihat bahwa 2 ini kan sama dengan 2. 4 ini oke sama dengan 2 kali 2. 8 oke, 2 kali 2 kali 2. 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 32, 32, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ternyata ada hubungan antara pangkatnya dengan banyaknya perkalian di sini. Perkalian 2. Di sini 2 pangkat 1, oke, itu hasilnya ternyata hanya 2 saja. Lalu 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. 2 kali. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Oke, perkaliannya berulang sebanyak 3 kali. Nah, dari sini baru diharapkan siswa menemukan polanya bahwa bilangan berpangkat itu sama dengan perkalian berulang. Gitu ya. Jadi yang definisi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya sampai kali A, ini ditemukannya di akhir, bukan di awal. Kalau pendekatan pertama definisinya di awal, baru contoh. Kalau pendekatan kedua contohnya di awal, baru definisinya. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kita lihat, yang pendekatan pertama kelebihannya ya lebih efisien ya. Sudah dikasih tahu kok definisinya, siswa tinggal melihat, mencermati, menghafalnya mungkin, lalu diterapkan pada contoh. Lebih efisien. Cuma yang namanya menghafal seperti itu kemungkinan bisa lupa atau kurang bermakna bagi siswa. Pendekatan yang kedua, ini bisa jadi lebih bermakna bagi siswa karena ada proses di situ. Jadi siswa itu menemukan konsep itu ada prosesnya. Nah, apa-apa yang melalui suatu proses itu punya makna. Sehingga mungkin saja siswa bisa lupa, mungkin saja ke depan bisa lupa. Tapi untuk mengingat kembali itu lebih cepat karena dia melakukan aktivitas ini gitu ya. Jadi untuk recall kembali itu cepat. Hanya saja kekurangannya kita sebagai guru itu akan lebih capek pasti kalau kita pakai pendekatan yang kedua. Pendekatan kedua ini lebih capek pasti. Karena apa? Dari langkah sini ke sini ini tidak sederhana ini. Dari langkah setelah siswa mendapatkan
dengan kalkulator dapat hasilnya 2, 4, 8, dan seterusnya. Lalu langkah berikutnya, mengajak siswa untuk mencermati pola itu tidak sederhana. Guru perlu melakukan banyak hal. Mungkin dari pertanyaan reflektif, bisa juga dari uh, ya apapun lah, apapun yang dilakukan guru sehingga siswa itu menemukan pola ini. Bukan bukan dihafal ya, pola ini tuh bukan dihafal, tapi siswa dalam pemikirannya tuh dia menemukan pola ini sehingga kebermaknaannya itu dapat. Makanya pola yang kedua ini lebih lebih capek sebenarnya, tapi lebih menarik. Kalau saya lebih menarik itu pola yang kedua. Pendekatan yang kedua. Nah, itu tentang konsep bilangan eksponensial yang pertama, tujuannya untuk melihat bilangan eksponensial sebagai suatu perkalian yang berulang. Setelah sampai sini, tentunya ini nanti ada pengembangan-pengembangan lagi ya. Teman-teman yang menonton, yang mungkin menonton video ini, bisa melakukan pengembangan atau memberikan saran-saran yang lebih baik. Saya mohon maaf karena ini videonya hanya coba-coba dulu, ini uji coba. Jadi ya persiapannya kurang inilah. Tadi tujuan yang pertama itu. Sekarang tujuan yang kedua. Tadi kita sudah tahu bahwa bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial itu merupakan suatu perkalian yang berulang. Nah, bagaimana jika pangkatnya itu nol? Bagaimana jika pangkatnya itu nol? Ya, kita sebagai guru itu sudah tahu bahwa hasilnya pasti satu. Tapi di kepala para murid, kepala siswa, itu ada sesuatu yang terbentur. Di awal kita sudah bilang pecahan itu pangkat atau eksponensial itu suatu bentuk perkalian yang berulang. Nah, kalau pangkat nol, diulangnya berapa? Kalaupun diulang, kenapa hasilnya satu? Kenapa bukan misalnya 2 pangkat nol? Kenapa bukan 2? Kan gitu kan? Nah, ini sulit lagi nih. Sulit lagi untuk sulit tapi menarik ya. Sulit tapi menarik bagi pengajar, bagi guru untuk berdiskusi dengan siswa di kelas. Ada banyak metode, ada banyak cara untuk memperkenalkannya. Tapi salah satu yang mungkin mau saya coba share juga di sini adalah menggunakan pendekatan apa namanya ya? Kita kasih nama ya sama seperti tadi lah, mencermati pola. Karena tadi di awal pendekatan kedua itu kan berkaitan dengan pola. Nah, di sini juga kita melihat polanya. Nah, kita fokus ke dua tabel ini saja ya. Ini dulu. 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 5. Biasanya secara umum ada yang seperti pendekatan pertama tadi. Jadi dihafal lah, dikasih tahu bahwa anak-anak semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Sudah selesai. Itu kesepakatan. Cuma kita bisa menggunakan pendekatan lain melalui mencermati pola yang ada. Sebagai contoh, sini saya ambil 2 pangkat 5. Berapa hasil 2 pangkat 5? Di pembahasan sebelumnya, harapannya siswa itu sudah tahu. 2 pangkat 5 itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Langsung saja hasilnya adalah 32. Lalu 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4.
Lalu 2 pangkat 1 itu 2. Oke, stop di sini. Nah, di sini kemudian tantangannya bagi guru adalah bagaimana cara memancing siswa, baik itu dari pertanyaan reflektif, pertanyaan penuntun, dan lain sebagainya, untuk mencermati pola yang ada. Dari sini kan 32 ke 16 ke 8 ke 4 ke 2. Polanya apa? Polanya adalah selalu dibagi 2. Oke ya. 32 dibagi 16, 32 ke 16 itu sama dengan 32 dibagi 2. Selanjutnya juga dibagi 2, 16. Dibagi 2, 8. Selanjutnya juga, oh ternyata dibagi 2. Selanjutnya lagi, oh ternyata dibagi 2 juga. Maka dilanjutkan, teman-teman lihat, ya teman-teman lihat, ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Semakin ke bawah semakin menurun pangkatnya. Berarti di sini selanjutnya ada 2 pangkat 0. Hasilnya adalah tentu di sini 2 di sini dibagi 2 lagi kalau kita mengikuti pola yang sama. 2 bagi 2, 1 hasilnya. Sini kita dapat 2 pangkat 0, ternyata hasilnya 1. Lalu coba lagi dengan basis yang lain, 3 pangkat 5, 3 pangkat 4, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Hasilnya nanti kita dapat juga 3 pangkat 0, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini pendekatan yang bisa kita lakukan. Tentu ini sifatnya itu bukan sesuatu yang formal, bukan pembuktian yang formal dalam matematika. Namun, ini jauh lebih baik ketimbang kita hanya memberikan apa ya, dogma kepada siswa. Hafal ya, semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ya begitu bisa juga. Tapi dengan cara seperti ini bisa juga. Hanya saja perlu ditekankan bahwa ini bukan pembuktian yang formal, bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, pembuktian formalnya itu bukan seperti ini. Hanya kalau kita dalam level SMP, perkenalan awal, mungkin bisa menggunakan pendekatan mencermati pola yang dilakukan seperti ini. Gitu, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Lagi-lagi tantangannya apa? Tantangannya ini tadi itu. Ini nih, langkah dari sini ke sini. Ini yang sulit. Karena untuk menemukan bahwa polanya adalah dibagi-bagi 2, bagi guru itu mudah. Guru sudah tahu. Tapi bagaimana supaya siswa juga tahu tanpa dikasih tahu secara langsung? Nah, itu tantangannya. Sehingga pasti capek juga guru merancang pembelajaran seperti ini. Ini kita belum berbicara ketika dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari ya. Ini baru ya seperti ini sajalah. Nah, itu untuk tujuan yang kedua, konsep pada tujuan yang kedua yaitu bagaimana jika pangkatnya 0. Nah, lalu bagaimana kita lanjut ke tujuan yang ketiga, bagaimana kalau pangkatnya itu negatif? Bagaimana jika pangkatnya negatif, ya, kurang dari 0. Bilangan bulat tapi negatif ya. Ini jadi di level SMP itu masih bilangan bulat semua pangkatnya. Ya sama, kita bisa lanjut dari pola yang ini berarti misalnya ini kan sudah 5 sampai 0. Di berikut di bawahnya lagi berarti 2 pangkat setelah 0 itu negatif 1. Sehingga di sini jadinya 1 dibagi 2 kan. 1/2. Polanya dibagi 2 lagi. Jadi 2. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 dibagi 2. Oke, 1/2 pangkat 2 atau 1/4 ya. Atau 2 pangkat 2. Ini ya dibagi 2. Dan seterusnya. Ya, jadi ini gambaran gambaran singkat saja ya.
Nanti mungkin di video-video berikutnya saya akan coba membahas lebih lebih detail, lebih proper lah. Ini uji coba, video awal uji coba lah. Jadi begitu. Jadi dalam mengajarkan konsep bilangan berpangkat, kita punya banyak opsi pendekatan. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah pendekatan yang deduktif sifatnya. Itu dikasih tahu langsung di awal definisinya, langsung dipakai. Atau kita punya pendekatan yang kedua, yaitu dengan sifat yang lebih induktif atau menemukan pola-pola, menemukan berdasarkan pola-pola yang ada. Pendekatan pertama itu lebih efisien, lebih cepat juga. Pendekatan yang kedua itu lebih menantang dan juga memang harus diakui lebih capek. Guru harus harus lebih banyak berpikir hal-hal seperti apa yang harus ia lakukan di kelas sehingga ketika mencermati pola, siswa itu menemukan pola yang diharapkan itu. Oke, itu untuk yang konsep. Apalagi ya, selain konsep tadi, operasi. Oke, operasi bilangan eksponensial. Bagaimana ya untuk mengajarkan operasi itu? Ya sama seperti tadi, untuk yang kedua ya. Operasi bilangan eksponensial. Sebentar saja. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya deduktif tadi, diberikan definisi atau diberikan rumus di awal langsung. Anak-anak, kalau ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sudah sama, A pangkat N kali A pangkat M, maka tinggal pangkatnya dijumlahkan. Basisnya tetap A, terus pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian A pangkat M bagi A pangkat M sama dengan, karena basisnya sudah sama, kita tinggal tulis saja basisnya kembali, terus pangkatnya dikurangkan. Dia hafal rumusnya, terus diperkuat dalam latihan soal. Itu bagus juga. Di dalam beberapa situasi bagus juga. Hanya saja resikonya ya siswa tidak paham betul alurnya sehingga dia mungkin bisa lupa suatu saat nanti dan ketika lupa mengingat kembali itu sulit dan akhirnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang di artikel tadi itu. Lalu bagaimana cara kita mengajarkan dengan pendekatan yang lain? Ini pendekatan satu ya, secara langsung. Pendekatan kedua, ya bisa saja kita mulai dari konsepnya, kita mulai dari definisinya. Lagi-lagi rumus-rumus ini itu disimpulkannya di akhir. Kalau di awal, kita mulai dari contoh-contoh nyata dulu. Bukan nyata ya, contoh-contoh langsung dengan bilangan. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Berapa sih? Jangan lihat dulu pangkatnya dijumlahkan atau apa dan selain dan lainnya. Kita uraikan dulu. Nah, ini nih. Salah satu kemampuan dalam bilangan eksponensial, bilangan materi logaritma dan lain-lain yang sekeluarga ini adalah kemampuan untuk menyederhanakan dan kemampuan untuk menguraikan. Itu penting itu. Karena pada akhirnya yang dinilai itu ketika mengerjakan soal itu kemampuan dia untuk menguraikan, menyederhanakan bentuk, mengubah bentuk, memanipulasi bentuk dan lain sebagainya. Sehingga di sini berdasarkan definisi atau konsep di awal yang sudah ditemukan, dia pecah dulu. 2 pangkat 3 itu berapa? Oke, 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 2. Oke ya. Selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berdasarkan definisi tadi, 2 dikalikan sama 5 kali, oke 2 pangkat 5. Baru dia lihat polanya, oke ada 3, ada 2, sama dengan 5. Ini sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Tentunya tidak sesederhana ini ya. Ini alur
alurnya seperti ini. Tapi dalam konteks di kelas ini bisa bisa panjang ini untuk sampai ke sini. Bisa memakan waktu banyak ini. Nah, dengan cara seperti ini, siswa itu bisa menilai. Oke, kalau begitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 apakah sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2? Di sini dia bisa menilai bahwa kemungkinan ini tidak seperti ini. Kenapa? Karena ini basisnya beda. Yang kita kerjakan di atas tadi basisnya sama 2 semua. Ketika dikalikan, oke ada 5, 2 pangkat 5, 3 tambah 2. Ini beda nih. Tidak bisa kita pakai yang itu. Gitu ya. Sehingga dengan pendekatan yang kedua ini memungkinkan siswa juga untuk menilai mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Begitupun dengan pembagian. Sebagai contoh tadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Ya kita uraikan saja dulu. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 per 2 pangkat 2. 2 dikali 2. Pembagian oke ini bisa dicoret, dicoret, coret, coret. Sisa 2. 2 ini 2 pangkat 1. 1 ini sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2. Lagi-lagi ya. Proses dari sini ke sini, dari sini ke sini ini tidak mudah. Itu perlu pertanyaan penuntun, perlu apa namanya arahan dari guru yang tidak tidak secara langsung menunjukkan, tapi menuntun siswa untuk berpikir menemukan pola ini. Oke, jadi siswa bisa sampai ke sini. Dari sini, kalau kita tanya, oke kalau begitu 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2, apakah sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2? Nah ini siswa bisa menilai-nilai nih, kayaknya beda deh. Soalnya yang di atas itu kan 2 semua, makanya bisa coret. Ini kan 2 di atas pembilangnya 2, menyebutnya itu 3. Yang mau dicoret yang mana tidak bisa dicoret. Sehingga rumus yang di atas, dalam tanda kutip ya, rumus yang di atas itu tidak bisa kita pakai kalau basisnya itu berbeda. Banyak kesalahan yang dilakukan siswa itu adalah dia hafal rumusnya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Tapi dia lupa kalau basisnya itu harus sama. Kenapa? Karena dia tidak melewati proses ini. Kalau dia melewati proses ini, dia akan tahu bahwa basisnya itu harus sama. Nah, rumus ini di pendekatan kedua munculnya di akhir, bukan di awal. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi itu pertama untuk konsep, lalu kedua itu untuk operasi bilangan eksponensial. Kalau ada teman-teman yang menonton video ini, terima kasih. Mungkin ada masukan dan komentar, silakan dimasukkan. Ini video uji coba yang saya buat untuk melihat apa ya, hasil dari rekaman-rekaman ini, teknis-teknisnya. Jadi kalau sudah oke, video-video berikutnya saya akan mencoba membuat video yang lebih proper, lebih oke lah ya, untuk membahas topik-topik matematika, pendidikan matematika khususnya, baik di sekolah dasar atau di perguruan tinggi mungkin. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton kalau ada ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.